Memang ada beberapa jurusan yang bisa 10 menit sekali kalau lagi ada prime hours ya. Tapi kalau udah lagi nggak prime hours itu bisa 15 sampai 20 menit sekali guys baru lewat. Nah efeknya itu ialah jadinya kalau lagi menunggu di halte bisnya itu lama ya. Kalau lagi winternya peak atau lagi snowstorm, nah itu rasanya berat banget guys ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan gua akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber. Dia bertanya, dia akan pindah ke Toronto. Dia akan membawa istri dan membawa anak 2. Anaknya itu umur 10 tahun dan umur 8 tahun. Nah dia bertanya, apakah kalau tinggal di Toronto itu perlu punya mobil atau tidak? Nah jika sampai perlu mobil, kira-kira budgetnya berapa? Lalu biaya apa saja yang diperlukan per bulannya untuk mobil itu? Oke, gue akan coba jawab berdasarkan opini gue pribadi. Kembali lagi ingat ya guys ya, gue ini bukan agen edukasi, gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi. Gue hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang tinggal di sini. Gue kelas pekerja dan gue coba menjawab pertanyaan ini berdasarkan opini gue pribadi. Oke, jangan lupa ya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, bantu like, komen, dan bantu share, oke? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, menurut gua ada satu kata kunci, yaitu it depends, tergantung ya guys ya. Nah, jadi si penanya ini tergantung dia mau tinggal di Torontonya itu di downtown Toronto atau di Greater Toronto area, di daerah pinggiran dari kota Toronto. Nah, kalau dia misalkan decide-nya tinggalnya di tengah kota Toronto, misalkan nih pilih lokasinya yang cukup strategis ya, di Saint George deh, karena mungkin dia mau kuliah di University of Toronto. Nah, kalau di lokasi-lokasinya seperti itu, jika kalian decide untuk tidak mau drive, mau hemat duitnya, dan mau naik public transport saja, walaupun mempunyai anak 2, itu masih memungkinkan guys. Kenapa? Karena di daerah-daerah strategis seperti Saint George, Spadina, atau Dundas itu ya, guys, public transportnya itu enak. Dalam arti pilihannya aja ada banyak ya. Kita bisa pilih mau naik bis, kita mau pilih naik LRT ya, LRT itu naik tram, ataupun mau naik subway, kereta bawah tanah. Nah kalau kereta bawah tanah atau bis ya di daerah-daerah yang prime itu setiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali juga ada lewat. Nah jadinya kita nggak akan beku kedinginan ya menunggu di halte bisnya. Kan itu salah satu kekhawatiran kita tuh. Banyak di antara kita yang aduh nanti mikirin nih kalau sampai naik public transport nunggu di haltenya itu bisa lama dan bisa menggigil kedinginan. Nah itu yang menjadi concern kalian kan. Nah kalau kalian tinggalnya itu di daerah downtown Toronto seperti yang tadi gue jelaskan, mungkin masih memungkinkan ya untuk bisa tidak usah drive. Tapi kalau si penanya ini decide untuk tinggal di Greater Toronto area atau di daerah sekitar pinggiran Toronto ya, misalkan kalau di Jakarta itu kita tinggalnya pilihnya maunya di Serpong, di Bekasi, atau di Depok gitu. Nah ini yang kalian harus pertimbangkan dengan sungguh-sungguh guys, terutama kalau kalian mempunyai anak kecil ya. Yaitu memang public transportnya itu tidak sebagus di tengah kota Toronto. Dalam arti frekuensi bis untuk lewatnya itu nggak seperti di Toronto ya, yang kalau lagi di prime hour itu bisa setiap 5 menit sekali ada. Nah kalau kayak gua pengalaman di Mississauga dulu waktu gua masih ngebis selama 6 bulan ya guys ya. Memang ada beberapa jurusan yang bisa 10 menit sekali kalau lagi ada prime hours ya. Tapi kalau udah lagi nggak prime hours itu bisa 15 sampai 20 menit sekali guys baru lewat. Nah efeknya itu ialah jadinya kalau lagi menunggu di halte bisnya itu lama ya. Kalau lagi winternya peak atau lagi snowstorm, nah itu rasanya berat banget guys ya. Nah jadi kembali lagi ya guys ya, kalau perlu menyetir atau tidak, menurut gua kalian harus pertimbangkan dulu kalian nanti akan tinggalnya di mana, lalu aktivitas kalian kerjanya atau kuliahnya itu akan di mana. Nah itu yang akan menjadi kuncinya guys ya. Lalu yang kedua, pertanyaannya itu kan berapa harga mobil? Kalau untuk harga mobil itu sangat bervariasi ya guys ya, sama seperti Indonesia lah. Kita kalau mau beli mobil pasti ada beberapa faktor kan. Seperti misalkan mobilnya itu kalau mobil second tahun berapa, lalu kilometernya itu sudah berapa, kondisi bodinya bagaimana, kondisi mesinnya itu bagaimana. Lalu kalau di sini juga ada histori ya, apakah mobil ini pernah ada kecelakaan atau tidak.
Nah itu semua kalau digabung akan menghasilkan suatu harga guys ya, harga market. Nah jadi kalau kalian mau cek ya, kira-kira mobil nih kalau misalkan Honda Civic deh tahun 2018 yang kilometernya 100.000 kilometer berapa duit ya? Cek aja ya di website yang ini gua nggak di endorse sama sekali ya, namanya tuh www.autotrader.ca. Nah itu adalah website untuk kalau kita mau mencari mobil bekas guys. Di situ kalian bisa lihat harganya berapa duit. Nah gua nggak bisa sebutkan deh harganya di range berapaan ya, karena ya itu tadi tergantung banyak faktornya ya guys ya. Tahun 2022 mobil bekas itu di Kanada itu naiknya gila-gilaan guys. Ini kembali lagi karena adanya shortage dari chips ya. Kalau kalian banyak yang mendengar berita ekonomi itu, waktu itu shortage chips sehingga produksi dari mobil itu terbatas. Nah efeknya banyak orang yang jadinya kalau mau beli mobil baru itu indennya lama banget, akhirnya pada beli mobil second. Efeknya mobil second jadi naik harganya banyak guys ya. Nah lalu pertanyaan yang ketiga itu, misalkan kalau akhirnya mau beli mobil, biayanya per bulan ada apa aja? Ya tentu saja yang pertama itu ialah bensin ya guys ya. Nah di sini bensin itu harganya nggak seperti di Indonesia guys, yang ada subsidi dari pemerintah. Harga di sini itu udah mengikuti harga market, jadinya harganya itu bisa naik turun setiap hari ya. Nah saat ini harga bensin juga di range di bulan Maret ini sekitar 1,4 dolaran per liter. Waktu sebelum COVID itu dulu mungkin masih di sekitar 1,2, 1,3, tapi pernah waktu di 2022 itu pernah naik sampai dengan 2 dolar. Lalu sekarang udah mulai turun lagi ke 1,4 guys. Kurang lebih seperti itu. Lalu selain biaya bensin ada juga biaya asuransi mobil. Nah untuk biaya asuransi mobil ini yang akan mungkin menurut gua akan kaget juga ya bagi teman-teman kalau yang baru datang ke sini. Kenapa? Karena harga asuransi mobil itu kalau buat kita newcomers ya, terutama kalau kita dari Indonesia, walaupun kita sudah menyetir lama di Indonesia, di sini itu kayak kurang dianggap guys, karena dianggapnya nggak safety ya, karena dianggapnya itu kurang safe gitu cara kita menyetirnya di Indonesia. Nah efeknya itu akhirnya asuransinya mahal guys. Kalau newcomers tinggal di Toronto, di tengah-tengah Toronto itu bisa sekitar 200 sampai 400 dolar per bulan kali biaya asuransinya. Jadi bayangin kalau asumsi deh pahit-pahitnya kamu bayar asuransi harus 300 dolar per bulan, dikali 12 bulan itu udah 3.600 dolar. Dikali 11.000 mungkin udah sekitar 40 jutaan ya. Bayangin rasanya gimana tuh kalau bayar asuransi mobil 40 jutaan sebulan untuk mungkin sebuah mobil biasa, sebuah Toyota Corolla atau sebuah Honda Civic saja guys. 40 juta sebulan baru asuransinya saja ya. Nah itu biaya yang kedua. Lalu biaya yang ketiga itu tentu saja biaya maintenance ya. Seperti biasa kalau kita punya mobil pasti ada maintenance-nya, yaitu seperti ganti oli ya. Lalu ada juga misalkan kalau kalian udah lagi mau snow ya atau mau winter, nah itu harus ganti bannya itu dari yang namanya all season tire menjadi winter tire. Nah itu biaya tambahan lagi guys ya. Nah bagaimana menurut kalian, apakah jawaban gua ini menjawab pertanyaannya? Jika di antara teman-teman ada yang memang sudah tinggal di Toronto dan merasa jawaban ini kurang, tolong bantu tulis di komentar di bawah ini ya. Sekali lagi terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, dan bantu share. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!